Oke, selamat sore teman-teman. Kita balik lagi di obrolan pijar kata, Andro and Friends. Kali ini saya mau ngajak ngobrol sama ini nih, teman-teman Gen Z lagi. Karena tuh saya tuh selalu tertarik dengan dunia Gen Z. Sebagai milenial yang masih berbatasan sama Gen Z, kayaknya dunia Gen Z sekarang itu menarik gitu untuk di apa? Dikulik terus gitu. Nah, sekarang gua aja lah ya biar enak ya. Boleh, boleh. Sekarang gua udah sama salah satu Gen Z, salah satu Gen Z yang kayaknya pas gue lihat di medsosnya itu lumayan ada nih cerita hidupnya. Langsung aja kenalan sendiri ya, biar Boleh. lebih deep gitu. Silakan nih siapa namanya dan Dari mana rumahnya? dari mana rumahnya, dengan siapa kesini. Dengan siapa di mana? Oke, hai semuanya. Kenalin nama aku Lia. Biasa dipanggil Lia atau Dela, tergantung senyumannya kalian. Dan aku memang cukup aktif di medsos. Kalian bisa lihat profil aku di Neko Nyanyian, dan mungkin aku lebih ke mahasiswa yang diaktif-aktifin sih. Oh, jadi ada mahasiswa kupu-kupu, ini mahasiswa yang ngaktifin sendiri Iya, ya. soalnya kalau misalnya sekarang ya nggak aktif tuh kayaknya kita nggak punya skill apa-apa deh. Oh, ini berarti dia ini termasuk yang sadar kalau nggak cuman modal akademik aja. Kita Benar. juga harus modal skill atau Skill. soft skill gitu. Semuanya itu perlu. Semuanya perlu. Semuanya perlu. Soft skill, skill hard skill juga. Apalagi kalau sekarang sih banyak banget kerjaan-kerjaan yang memaksa kita untuk bisa semua, dan kalau misalnya bisa banyak hal itu bisa membuka opportunity baru, kerjaan baru. Tapi minusnya mungkin kalau kamu nggak terlalu expert di sesuatu, itu lebih bakalan kalah sama orang yang udah lebih into. Lebih into. Tapi kan bisa dikejar nggak? Bisa, cuman balik lagi ke diri kamu sanggup atau enggak. Oh, sanggup apa enggak untuk ngejar yang udah duluan tadi itu? Benar. Jadi menurut kamu kalau kita aktif itu, apakah kita ikutin terus atau ngerasa kayaknya udah cukup gitu? Atau kalau misalnya kita ternyata nggak bisa ngejar, berhenti gitu? Kalau menurut aku lebih baik mencoba semua, apalagi umurnya tuh masih muda, 20-an tuh kan, awal 20-an masih muda, umur belasan juga masih muda. Dicoba semua. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, misal aku nggak cocok nih bagian ini, ternyata nggak works di aku, kita bisa cut. Sedangkan dibandingkan kita nggak tahu sama sekali, kita cuma meraba-raba aja, itu kan nggak bakalan tahu. Lebih baik mencoba walaupun gagal, karena kalau misalnya kita masih bertanggung jawab akan diri sendiri, mungkin bebannya masih lumayan rendah ya. Mungkin kalahnya cuma di kita. Sedangkan kalau mungkin kita udah lebih berkeluarga atau ada tanggungan lain, itu kan yang gagal kan bukan cuma kita aja, itu kan berpengaruh sama orang-orang yang mungkin sangkut dengan kita. Ngekatnya itu di mana? Batasnya di mana? Kayak langsung udah nih kayaknya cukup, saya bukan di sini tempatnya. Ngangkatnya di mana itu menurut aku ya tergantung waktunya. Kayak misal aku suka sama bidang reporter, host. Aku udah biasa nih, aku suka sering. Tapi aku ngerjainnya tuh kok lama-lama nggak nyaman. Oh, bidang broadcasting ya? Iya, nyaman. Ternyata aku lebih cocok di sosial media. Aku lebih suka untuk megang-megang sosmed. Nah, itu kan balik lagi ke diri kita dan kesadaran kita untuk kapan kita mau berhenti. Itu kamu lebih suka yang di balik layarnya atau di depan layar maksudnya? Kayak, aduh, di depan layar kayaknya saya udah nggak cocok, enaknya di balik layar aja. Gitu. Nah, itu kan balik lagi ke waktu dia untuk mencoba. Untuk tahu kapan dia ngerasa nyamannya kan atau nggak nyamannya kan harus coba dulu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu kita bisa bener di situ atau nggak, kita nyaman di tempat itu kan kita nggak bakalan tahu. Jadi lebih baik mencoba, walaupun nanti untuk ngekatnya itu balik ke kita sendiri dan apakah kita mau keluar dari zona nyaman. Wow. Baru awal-awal udah berat nih sama Gen Z. Kan Gen Z sekarang kan, ada mah itu dulu waktu zaman saya mah tidak dipikirin. Kita ngalir aja pokoknya. Entah mau jadi apa kayaknya nggak dipikirin. Kalau kamu ada nggak ini goals gitu, kayak saya mau ke sana nanti goalsnya ini, saya mau ke sana goalsnya ini. Gitu. Kalau goals ya, aduh goalsnya gimana nih? Aku juga tipikal yang ngalir aja sih. Sebenarnya ya. Ngalir aja sebenarnya. Kalau dipikirin tuh kadang capek sendiri kan. Maksudnya kebanyakan overthinking lama-lama tapi nggak ngegerak apapun. Karena kan kebanyakan pikiran, ya udah, misal ada opportunity baru,
bisa nggak bisa coba aja dulu. Karena zaman abang dulu deh. Udah nih, aduh. Enggak. Itu tuh kalau saya ngobrol sama sekarang tuh kayaknya terlalu apa ya? Kalau overthinking sih enggak. Kayaknya banyak yang dipikirin gitu. Nah, sementara saya tuh ngerasa waktu itu kayaknya nggak seberat itu deh gitu kan. Nah, sekarang tuh apakah Gen Z itu terlalu banyak overthinking? Apakah Karena menurut aku ya, itu tuh kepikirannya mungkin tadi maksudnya banyak overthinking atau enggak lebih banyak yang apa yang dipikirin sedangkan dibandingkan geraknya. Karena kita lihat aja di achievement di Instagram, sosial media, itu kan banyak banget sih orang-orang yang umurnya lebih muda udah kayak 100 juta pertama di umur 17 tahun kayak not real. Itu enggak untuk nyata untuk semua orang. Nah, dari hal-hal tersebut itu ternyata bisa nggak nyata? Untuk sebagian orang bisa, tapi untuk orang yang bahkan hari ini tuh minus, kan gak semua orang tuh startnya di nol. Ada yang di minus, ada yang juga mungkin dia udah punya 3, udah punya 4, ada juga yang mungkin udah punya semua, tinggal ngelanjutin aja. Jadi ya untuk hal kayak gitu balik lagi ke background dan privilege masing-masing. Oh, tapi kalau Gen Z itu memang ini katanya kan apa sih, pingin sesuatu yang lebih tapi nggak mau capek gitu, bener nggak kayak gitu? Itu bener sih. Itu bener, itu divalidasi lagi. Itu bener. Mungkin di sebagian orang gimana itu pengertiannya menurut kamu kayak mana? Pingin yang banyak tapi nggak mau capek itu menurut kamu gimana? Itu lebih ke kita nggak pengen dieksploitasi segitunya, kayak work life balance lah. Work life balance. Karena slow living. Kayak misalnya kita disuruh untuk kerjain sesuatu di job desk, tapi di luar job desk kebanyakan mungkin. Kalau dulu kan kita masih gak berani speak up, mungkin itu hal yang tabu. Nurut aja, udah sama senior nurut aja, udah disuruh ini nurut aja, kabur. Padahal sebenarnya kita nggak dikasih lebih atau nggak diapresiasi akan hal yang mungkin secara finansial atau segala macam, cuman ya udah disuruh aja. Tambahan kerja tapi nggak ada tambahan apresiasi ya. Benar. Nah, kalau mungkin kita tuh lebih realistis. Ya kalau misalnya di luar job desk, ya kenapa kita harus kerjain? Mungkin lebih kayak gitu aja, realistis aja sih. Realistis. Bukan males. Karena sekarang tuh banyak shortcut, kayak misal ngerjain sesuatu tuh nyari sesuatu hal yang lebih efisien, nggak suka yang berlibat-libat, walaupun mungkin balik lagi ke orangnya masing-masing. Karena kita, menurut aku nggak bisa terlalu di-cut Gen Z atau milenial, karena semua orang kan punya. Saya juga sebenarnya sepakat sih itu soal, karena kan kepengkastaan aja. Boomer, Gen Z, milenial itu kan baru ada itu sekarang ya. Waktu itu kan tidak ada, jadi kok sekarang kok jadi kayak ada sekat-sekat ya. Nah itu menurut aku nggak terlalu suka di sekat-sekat itu sih, walaupun mungkin tetap ada kerasanya dari zaman yang kita laluin, dari kecil tuh kita udah mendapatkan apa kan itu juga salah satu penyebabnya. Tapi kalau misalnya untuk bagian cara mereka kerja, cara mereka berpikir, itu balik lagi ke apa yang mereka tangkap, apa yang mereka lalui, lingkungan seperti apa mereka. Jadi nggak bisa dikotak-kotakan kayak Gen Z pasti ini malas, cuman emang ada dan mungkin kebanyakan kasusnya begitu. Kebanyakan kasus ya. Jadi gue ini selalu pengen tahu nih kehidupan yang bukan di generasi gua, karena rasanya itu jadi buat belajar gimana sih ngadepin mereka, karena bisa jadi gua akan bekerja sama atau gua bahkan nanti akan mengasuh anak-anak yang jauh kan umurnya di bawah gua gitu. Nah itu kalau menurut lo adil nggak kalau selalu ada justifikasi dari milenial, Gen Z ini kayak gini, Gen Z ini lemah, Gen Z ini nggak mau kerja keras gitu. Karena gue kalau ngobrol sama teman-teman gue selalu itu obrolannya. Gimana ya, kalau menurut aku sendiri sih mungkin tetap ada justifikasi ya, secara nggak langsung tuh tetap ada. Kayak kita pun melihat Gen Alpha, sesuatu hal yang kayak mereka sedang mengobrolkan apa, ini bahasa apa, itu tetap ada. Cuman kalau misalnya dibilang malas, kerja keras, itu enggak juga sebenarnya. Oh, kalian juga ngeliat Gen Alpha? Ada gap? Ada. Jujur ada. Karena kan mereka... Apa contohnya misalnya? Bahasa-bahasa yang kayak brain rot, atau enggak yang trilila segala macam, itu kan
Brain rot itu Gen Z belum ada ya? Belum, jatuhnya sih belum ada ya. Karena kita tuh kayaknya sama milenial tuh nggak terlalu jauh. Kebanyakan kita nonton juga dulu kan TV, masih ngerasain TV. Masih ngerasain? Masih. Kalau misalnya 2005 masih 2005-an Jadi ke atas. istilah brain rot itu bukan muncul di Gen Z malah ya? Setahu apa ya? Setahu correct me if I'm wrong. Jadi bisa itu dia Gen Alpha sih. Itu sih banyak kayak bahasa-bahasa mereka aneh, terus tuh cara mereka bertutur atau enggak gerakan yang kayak itu apa? Kita nggak pernah kan kayak gini-gini. Oh, itu sudah masuk ke alpha ya? Udah masuk alpha. Itu bukan di kita, beda. beda. Tapi keren loh. Gak tahu sih. Menurut aku sih agak aneh ya kayak Itu aneh ya? Aneh sih. Aneh ya? Aneh. Mungkin untuk lucu, untuk sekedar jokes lucu, tapi kalau misalnya digunakan sehari-hari kayak cukup deh. Cukup ya. Oke deh. Aduh, gue tuh pengen ketawa banget sebenarnya itu. Kalau bahas soal milenial, Gen Z, Alpha. Tapi kita balik lagi ke Gen Z. Dela ya. Oke, aku Balik lagi ke Dela. Tadi kan udah ada sedikit apa ya? Bukan sedikit analisis, sedikit pendapat lah tentang Dela antara milenial, Gen Z, Alpha gitu. Kita nangkep lah ya. Ternyata sebenarnya kalau bisa gua simpulin kayaknya nggak terlalu masalah. Maksudnya belum terlalu masalah banget gitu. Belum sampai bersinggungan terus terjadi konflik gitu, kayaknya enggak ya. Menurut keyakinan saya. Ngomongin milenial ya. Menurut keyakinan saya. Oke. Penasaran tentang personalnya Dela nih sebenarnya. Kalau nggak salah tadi kita udah ngobrol jauh nih tentang Gen Z, milenial, Alpha, nggak apa-apa itu jadi sudut pandang kita ya. Tapi sekarang kita balik lagi ke personalnya Dela nih. Kayaknya menarik juga untuk dikulik karena pertama kali saya ngelihat dia ini di medsos aktif ngeband. Ya, benar. Saya tuh seneng banget kalau ada orang ngeband karena juga dulu waktu sekolah saya ngeband. Ngeband alat, cuman megang strum sih. Amplifier juga. Iya, sama ini megangin tas temen-temen. Kita tuh sampai ngantri-ngantri di tempat rental band dulu di sekolah. Jadi ngelihat anak-anak sekarang ngeband tuh, wih keren nih. Kok sekarang anak-anak mau ngeband lagi kan? Effort ya. Kan sekarang itu lebih baik nyanyi solo. Iya. Jadi kenapa mau ngeband? Nah, itu dimulai dari itu dulu nih. Kenapa sekarang mau ngeband? Oke, terpikirkan awalnya mungkin ya. Kalau terpikirkan awal sebenarnya aku dari sekolah tuh aku belajar nyanyi sebenarnya. Aku tuh gak bisa nyanyi guys, tapi walaupun di band aku, Akira Project itu kan menjadi vokalis. Akira Project. Ya, Akira Project. Dan itu banyak hal lucu di sananya, apalagi kalau cerita tuh panjang ya. Tapi kalau yang jelas dulu tuh di sekolah emang ada guru aku yang untuk ngeband kayak ntar kita tampil kalau misalnya ada acara sekolah. Bidang seni. Iya, oke. Nah dari situ ngeband emang, tapi cuma ngeband sekedar yang untuk tampil di sekolah. Dan emang ya latihannya kalau ada lagi tugas acara aja, habis itu udah enggak. Gitu. Latihan amatir lah ya. Amatir lah. Terus aku sempet ikut lomba dan salah satu teman aku yang sekarang jadi gitaris dan vokalis di Akira ini itu yang ngajakin karena mungkin dilihatnya kayak kenal nih orangnya, mungkin bisa diajak untuk band. Nah itu kan awalnya cuman kita ajak ngobrol dulu karena awalnya tuh dari awal ngeband tuh aku diajak sama satu orang namanya Kak Delva. Tapi Kak Delva ini akhirnya mungkin karena dia punya kesibukan lain dan belum bisa untuk memegangnya, untuk menseriuskannya, jadi sama si gitaris dan vokalis ini yang namanya Kak Theo. Nah dari Kak Theo ini barulah dia ngajak teman-temannya. Jadi aku cuman kayak oke, kita ngeband. Dia ajak aku kayak, dia siapa? Oh, ini temenmu ya? Oke, aku ikut saja. Dan dari situ sih. Itu berarti bukan teman sekolah, bukan teman kuliah, bukan? Bukan. Itu benar-benar yang kayak di luar semua. Lebih dewasa umurnya? Lebih dewasa. Nah itu ternyata teman-teman bandnya itu bukan satu umuran ya? Iya, satu umuran. Gimana tuh pertama kali nyesuaiin diri dengan orang-orang yang lebih tua? Aduh, kalau itu sih nggak tahu ya, mungkin karena umurnya lebih tua ya. Aku awalnya tuh kayak dengan jokes orang tua, dan mereka tuh jokesnya itu bener-bener yang kayak bapak-bapak banget. Aku bisa kayak bercanda aja tuh bisa yang apa ya? Sereceh itu ya? Sereceh itu. Misalnya kayak nyari kata-kata, misalnya
Mama Lia tuh siapanya Papa Lia? Itu di Gen Z cringe. Iya, kayak bisa apa ya? Itu jadi joke. Itu jokes. Dulu nggak kepikiran di Gen Z itu jadi joke. Enggak kepikiran. Terus tuh Papaya itu suaminya Mamaya. Apa ini kepikiran? Tapi kalau dari situ emang aku punya guru di zaman aku sekolah dan itu sama aja jokesnya. Jadi kayak udah pernah. Oh, ternyata emang kayak gitu. Nanti aku akan seperti itu juga ketika aku ibu-ibu. Jangan sih. belum Cuman kepikiran. emang karena mereka jadinya lebih dewasa. Terus tuh ya dengan gap umur juga mereka tetap menyesuaikan cara bicara. Terus tuh tetap juga menyesuaikan perilaku sih, kayak misalnya mungkin di salah satu ada yang ngerokok, ketika di sekitar kita, aku khususnya itu nggak ngerokok. Oh, jadi kamu masuk ke circle yang lebih tua, terus yang lebih banyak beradaptasi siapa, kamu atau mereka? Semuanya menurut aku. Akhirnya jadi beradaptasi tuh. Akhirnya semuanya. Kayaknya yang mereka ngertiin juga kamu, karena kan mereka udah pernah ada di umur kamu, kayaknya ya wajar lah umur segini gitu-gitu ya, masih agak-agak masih labil. Iya, apa sekarang namanya itu? Kemudian, benar masih itu kemudian masih kalau misalnya ditinggal ngambek, itu masih ada. Jadi mereka yang lebih dewasa, yang lebih udah gitu sabar. Ini permen. Permen sih, nggak permen nggak mau aku ini. Apa kalau misalnya kamu dibujuknya sukanya pakai apa? Kalau lagi ngambek? Kayak dibujuk, diketawain. Malah diledek. Diledek. Jadi kalau diledek, malas lah. Nggak jadi gitu. Jadi menurut kamu lebih enak kalau misalnya kita bad mood diledek apa di ayo dong jangan dong apa di apa namanya itu? Dibujuk-bujuk. Bujuk-bujuk. Kalau kamu tipenya. Tergantung orangnya sih. Tapi kalau misalnya kayaknya kalau dibujuk-bujuk aku kayak kalian ada apa? Malah aneh ya? Iya, malah aneh. Kayaknya apakah kita sudah mau kiamat hari ini? Enggak, itu. Tapi kalau dia lebih cocoknya diledek. Jadi kayak lucu banget kayak kesannya tuh abang-abangan tongkrongan tapi ya udah begitu saja. Karena kan lebih enak sebenarnya satu umuran, tapi ternyata ini beda ya, bahkan agak lebih dewasa jauh gitu. Nah terus nyatuin ininya apa? Dan apa tadi? Dan finansialnya mereka yang menopang diriku. Ya, itu terima pasti. kasih. Kalau om ini pasti. Tapi kalau untuk nyatuin ininya tuh, genrenya apa? Kesukaan musiknya kan? Genre. Iya. Oke, kalau itu jadi awalnya kan kita band yang suka cover lagu Jepang. Karena emang awalnya kita orang di event di Jepangan. Nah, jadi dari situ emang band-bandnya lagu-lagunya Jepang. Tapi karena emang lagu Jepang juga kan bervariasi, ada umur-umurnya juga sendiri kan. Nah, jadi kalau dari situ mungkin dari aku itu yang ini lagunya yang lagi hits sekarang nih, kita ganti lagu ini. Dan kalau misalnya lagi mau nyanyi lagu yang reguler atau biasa, itu juga balik lagi kita juga sepakat masing-masing. Karena walaupun lagu lawas, tetap aja ada yang emang terkenal. Iya. Jadi, itu di Jepangan tuh kayak anime gitu-gitu ya? Iya, soundtrack anime. Oh, kalau kamu baca ini nggak? Baca manga atau baca komik nggak? Baca semua. Baca semua. Iya. Aku suka Dragon Ball tapi nggak? Dragon Ball, tapi nonton di TV. Nonton di TV. Masih nonton ya? Masih nonton. Dan soundtrack film-film itu kayak Inuyasha gitu. Iya. Kalian cover-cover? Cover-cover. Banyak sih itu lagu-lagunya. Atau enggak lagu-lagu yang VTuber. Banyak, kalau lagu Jepang kan banyak variasinya. Ada juga yang idolnya. Atau enggak JKT48. Tapi kan mungkin ada yang pakai bahasa Jepang. Tapi kalau kita orang sih enggak ya. Pakainya yang bahasa Indonesianya aja. Iya. Saut kertas, tahu ya? Hidup aja kan. Iya. Itu favoritnya itu lagi. Sahabat kertas yang paling favorit. Terus nyatu. Oh berarti karena bisa agak nyambung karena awalnya di Jepangan itu. Iya. Bukan karena mereka dari gambus, mereka dari rock. Temenan COD Teginuneng sih. Iya gitu kan. Mereka mas ini saya lebih sukanya ini slow rock gitu, Malaysiaan. Ternyata satu frekuensinya di Jepangan. Iya. Jadi bisa lebih cepet nyambungnya. Akhirnya kalau nggak salah bikin single keren. Judulnya Ganjil Genap, please streaming terus. Ganjil Genap. Oh, itu terinspirasi saat kejebak macet di Jakarta. Bukan, itu gara-gara apa itu bisa ke Ganjil Genap itu?
Jadi sebenarnya untuk menentuin judul, kita tuh udah nyediain lirik dulu. Ya. Udah jadi segala macamnya. Ya. Pas di akhir, kepikiran judulnya apa ya? Oh, karena beda-beda orang, ada yang katanya musiknya dulu, liriknya dulu, Iya. ada yang judulnya dulu, liriknya belakang. Ini liriknya dulu. Liriknya dulu. Ada nih. Ada dulu, selesai dulu. Jadi lagu udah. Jadi Belum? lagu udah. Udah jadi lagu? Udah jadi lagu. Udah siap, tinggal kayak di akhir baru kepikiran judulnya apa ya? Dan ya udah dari situ kan kita nyampein pendapat masing-masing. Iya. Nah, aku masih nyampe ganjil genap aja. karena kebetulan Ternyata saya pikir Gensi ini idenya lebih keren ya. Ternyata sereceh itu ganjil. Karena tapi ada maknanya nih kamu pas sampein itu. eh, pertama karena lucu. Jadi karena emang udah biasa dengan mereka, seleranya tuh jadi kayak sampah juga. Bukan sampah sih, unik seleranya unik. Nah dari situ ya udah, karena ada lirik di rahnya tuh aku adalah ganjil yang kamu genapkan. Ganjil genap. Oke, ganjil genap. Cocok. Bisa dipakai jadi theme songnya ini Pemkap Jakarta. Pemda Jakarta. Apa Polda Metro Jaya apa ya? Yang itu kan ganjil genap kan di Jakarta Iya, itu. karena kan ada aturannya tuh mobil yang ganjil ini bolehnya di hari Iya, apa, yang kita bolehnya hari apa. Saya pikir tadinya itu ganjil genap karena terinspirasi itu lagi di Jakarta, terus kena macet apa-apa. Tapi itu juga salah satunya. Jadi kayak kalau ganjil genap kan mikirin itu kan pusing ya. Iya. Nah ini yang seru aja. Jadi, Tapi ini cinta temanya. apanya? Tema musiknya apa, lagunya cinta. Awalnya cinta, tapi setelah kita dengerin, setelah kita juga jadiin musiknya, ternyata ini tuh tentang perasaan syukur seseorang akan kehadiran orang ini. Dan untuk kehadiran si dia ini, itu kan nggak selalu untuk pacar, tapi ada juga pertemanan. Dan juga lagu ini juga berkisahkan tentang kami juga. Awalnya kayak kita tuh nggak kenal loh, kita tuh kamu tuh siapa dulu? Oh, beda. Dari yang ganjil-ganjil, janggal menggenapkan. Iya genap. Ternyata ini ya, inilah pengaruh ganjil kalau gaul sama bapak ini. Sama orang tua kayak gini, jadi so bijak ya. Iya, jujur. Walaupun hidup juga yang kayak lika-likunya banyak. Cuman ya Oke. hidup ini. Iya, jadi baru satu single. Baru satu single. Insya Allah kalau misalnya rezeki lagi, kita bikin yang lain. Ini masih promo-promo ya? Masih. Udah di kemana aja? Baru di rumah aja. Baru di sekolah. Kita promo gimana di rumah? Kita nyanyi gitu rame-rame. Gitu. Ke radio, ke ini nggak? Ke medsos gitu. Kalau medsos mungkin di medsos kami sendiri ya. Tentu aja. Terus tuh mungkin share ke teman-teman. Kalau untuk promosinya nanti kebetulan bakalan ada di tanggal 6 di Lebak Budi. Karena itu ada Lebak Budi Pasar itu ya. 6 Juni ini? 6 Juni ini. Ini besok berarti ya, 2 hari lagi ya? Iya, 2 Jadi hari lagi. ada acara kalian manggung di situ? Ya, 2 Juni, terus tuh 28 Juni itu di salah satu kafe namanya Warkocan di situ. Warkocan. Karena sebenarnya susah nyamain ini jadwalnya, karena kan mereka iya, itu juga ya. Nah berarti ini artinya ini akan jadi jalan apa cuma sekadar iseng aja nih ngeband ini jatuhnya? Mungkin jadi jalan sih. Akan ya? Akan jadi jalan. Karena menurut aku sendiri ya, ini yang aku rasakan di band aku, semua hal yang bisa aku achieve sekarang itu nggak luput dari bantuan mereka. Karena aku bisa ngomong selancar ini, itu tentu aja berkat aku sering manggung, aku vokalis, nggak mungkin ngomong kayak kita ngapain di sini. Jadi kamu dapat kesempatan untuk cuap-cuap ya? Iya, cuap-cuap, ngobrol. Gimana sih caranya kita basa-basi di depan ketika ada trouble nih di sini, tiba-tiba trouble biasa kan? Iya, terus kamu yang nge-backup, terus ngajak ngobrol penonton. Iya, nah itu kan fungsinya itu public speaking. Terus tuh dari event juga kenalan sama orang-orang yang mungkin jadi opportunity aku. Networking bener. Aku dapat kerjaan mungkin. Kamu mau nggak nyoba jadi MC di sini? Atau nggak kamu mau tampil solo nggak di sini? Gitu. Jadi kesempatannya lebih terbuka luas ya kalau kita punya banyak networking juga. Benar. Dan jangan takut untuk nyoba. Itu benar, walaupun cuma basi ya, itu udah sering banget orang ngomongnya, pasti udah sering banget kalian dengar di medsos. Tapi itu beneran kejadian, karena
Misalkan aku dulu nggak berani untuk ikut lomba nyanyi, Ya. mungkin aku nggak bakalan ada sekarang. Kayak gini, aku nggak mungkin ada di band ini. Jadi kalau dulu aku nggak memaksakan diri, walaupun suaraku mungkin jelek, nggak enak didengar, tapi dari situ kita belajar. Oke. Tapi kalau nyoba tadi yang balik lagi kata kamu tadi, ketika udah apa? Kayaknya nggak akan ada Udah. potensi atau Iya. saya Aku lelah mungkin capek gitu. nggak passion di sini, atau mungkin bukan jalannya di sini ya. Bisa berhenti juga. Bisa berhenti juga. Bisa berhenti. Terus sebenarnya hobinya apa? Hobi. Kalau Dela ini? Hobi ya. Dibilang hobi tuh aku punya banyak hobi. Apa tuh? Aku suka gambar. Oke. Gambar tradisional, digital aku bisa. Oh. Ya, aku juga hobi. Gambar-gambar anime? Itu tentu aja nggak sih basic belajar. Bikin-bikin ini berarti bikin-bikin komik juga? Kalau komik enggak sih. Enggak ya. Terlalu lebih karakter aja. Karakter aja. Ya, setidaknya kalau untuk warna-warna bisa lah kelihatan. Terus tuh aku suka gambar, aku juga suka kalau nonton biasa lah ya. Nonton. Aku suka olahraga, aku suka bulu tangkis. Bulu tangkis. Oke. Badminton. Mungkin sejauh ini sih itu aku suka fotografi. Kebetulan aku di kampus masuk ke bidang fotografi, sama di Unila TV juga. Aku jadi bagian campers. Oh, campersnya. Emang jurusannya apa kuliahnya? Aku jurusannya di ilmu komunikasi di Universitas Lampung. Ilmu komunikasi. Itu memang udah di apa namanya? Direncanain waktu dari sekolah. Emang jurusan apa sekolahnya? Nah, tentu saja tidak. Karena aku tadi di awal ngomong hidup aku tuh ngalir aja. Jadi ini salah satu aliran yang terjun bebas. Sebenarnya dalam dunia pendidikan. Pendidikan terjun bebasnya terjun banget. Jadi fun fact dulu aku tuh SMK. SMA. Kalau siap kerja. Nah, jadi dulu kan kalau ilmu komunikasi kan lebih relevannya IPS ya. IPS. Ya, bahasa. Dulu ada dulu jurusan bahasa. Sekarang kayaknya nggak ada, IPS aja. IPS. Nah, aku di SMK dan aku masuk di jurusan teknik elektro. Teknik elektro. Ya, habis dari teknik. Oh, nyambungnya ke band tadi. Kadang masang-masangin ampli tadi ya. Nanti kalau misalnya ada kabelnya, ntar solder. Sebenarnya kamu direkrut itu untuk itu, bukan vokalis sebenarnya. Kamu terlalu GR aja. Mungkin ya. Bisa jadi itu. Kamu nggak tahu, itulah milenial memanfaatkan Gen Z tadi untuk. Sebenarnya apakah ini tanda aku cuman dieksploitasi? Eksploitasi sebenarnya. Wah, ini kayaknya Dela bisa nih kalau ada rusak-rusak ya ampli apa dia kulik-kulik bisa gitu. Bisa makin rusak. Jadi teknik elektro ilmu komunikasi. Nah, itu tentu aja tadi kan balik lagi ya. Apa nih SNBT? Aku SNBT. Oh, tes. Ya, tes. Tentu aja itu ada trigger awalnya ya, kenapa aku bisa masuk di jurusan ini. Jadi kalau di elektro, kan balik lagi kataku, hidup tuh kan kita ada namanya, kalau misalnya udah ngerasa aku nggak passion di sini, kita bisa nge-cut itu. Tapi bukan berarti ilmunya kita cut, tapi kita udah punya cukup pengalaman dan mungkin emang tidak passion di situ. Nah, dari situ, untuk teknik elektro pun aku merasakan hal yang sama. Aku udah 3 tahun di sini, aku udah belajar banyak hal, dan aku juga bukan. Sorry, saya mau aja pengen nyeletuk aja. Kayaknya trauma setrum. Megang dikit. Aduh. Oke, udah 3 tahun nih belajar perkabelan, perlistrikan. Perlistrikan segala macam. Terus ketemunya juga teman-temannya cowok semua. Aduh. Susah deh dengan pergaulan ini. Terus jadi dari diajak nongkrong makan gini, halo gitu-gitu. Nongkrongnya di longsir. Oh nggak, biasanya kalau di sekolahku ada di depannya tuh apa ya? Oh, warung. Iya, itu saya lewat tahu tuh. Itu kan isinya bocah-bocah sana. Iya, itu warung di depan itu selalu. Tapi aku nggak ikutan ya, aku nggak mau deh situ. Kenapa? Nggak nyaman aja sih, lebih karena cowok semua tuh pasti. Semua, dan namanya cowok ya, nggak tahu sih. Cowok tuh kan apalagi kalau di sekolahnya juga cuma sedikit, ceweknya kan lebih agak tersorot. Iya, tapi kan dijagain sama mereka. Nggak ada yang kayak gitu. Malah dijarak-jarakin ya? Nggak ada itu, nggak ada dijaga-jagain itu. Oh enggak ya ternyata, tapi ada yang kayak gitu katanya. Ada yang jagain, ada. Tapi ini malah itu Del, dirokok gitu. Oh, nggak mau, tenang aja, itu duitnya aku ambil aja pulang. Oke, terus di situ terus kayak bosen atau bukan, jadi aku
Awalnya aku tuh sempat buka di podcast awal dari sekolahku tuh, awalnya dari aku. Karena emang kebetulan dari jurusan aku tuh mereka mempunyai fasilitas tersebut dan ditawarin sama kajurnya, kamu mau nggak ini? Nanti kita buka. Oh boleh Pak, coba dari situ. Emang awalnya podcast kan? Ya namanya podcast anak sekolah kan. Aku juga baru mencoba. Aku kayak ya masih kaku, masih ini, cuman kayak fun aja, seru aja ternyata. Untuk set apa segala macamnya ternyata nggak. Set tempat ya. Iya, ternyata nggak semudah yang kayak kita lihat. Oh ini mah tinggal taruh mic, tinggal hidupin HP. Ternyata nggak banyak struggle di balik layarnya. Apalagi kalau misalnya. Tapi waktu itu, kalau sekarang kayaknya lebih mudah ya fasilitasnya. Tinggal colok bisa. Ya waktu itu banyak alat mungkin ya, kamera segala macem. Bener, amplinya tuh ini buat apa? Ini yang mana? Mungkin yang gitu struggle. Oh itu angkatan kamu pertama kali yang bikin podcast di jurusan kamu itu? Iya, jurusan aku. Makanya kok tertarik? Iya, awalnya enggak. Jadi dari situ, aku kan PKL. Jadi namanya SMK kan ada PKL nih. Nah dari PKL itu, orang yang, apa ya, orang PKL-nya sana itu, aku lupa deh, kakak-kakaknya sana, itu ngomong. Karena emang beberapa kali udah ngobrol, terus sempat yang, mungkin kita orang kan pergi untuk makan bareng gitu dulu. Terus tuh aku juga nyoba nyanyi pas waktu itu. Nah dia ngomong, mungkin kamu cocok deh untuk hal-hal yang di depan. Karena mungkin kelihatannya yang kayak fun. Dan itu sebelum aku ngeband ya. Jadi sebelum jauh. Punya potensi untuk ngomong depan umum kayaknya bisa gitu ya. Punya potensi, ada kemauan lah. Nah dari situ aku berpikir, awalnya aku tuh nggak pernah kepikiran untuk ke ilmu komunikasi. Tapi dari situ aku coba cari, aku coba mempertanyakan, aku tuh bener nggak sih mau di sini? Apalagi kalau misalnya dunia teknik segala macam kan, jujur itu agak berat untuk cewek. Apalagi aku juga bukan yang tipikal yang strong banget, enggak, kuat banget juga enggak. Bukan yang cewek-cewek kekar. Mungkin kurang aja. Cewek-cewek yang strong gitu, yang independent woman gitu. Kalau itu nggak harus di teknik juga nggak sih, banyak di tempat lain. Cuma kalau misalnya buat teknik sendiri kan, ya mau dimarah-marahin juga kalau kesalahannya kan fatal, takutnya fatal segala macam. Nah dari situ aku pikir mungkin aku mencoba hal yang lain. Nah jatuhnya di dunia ini ilmu komunikasi aku adalah orang baru yang menetas dan belajar di sini. Jadi ya balik lagi ke awal, ada saatnya dimana kita harus ngekat. Tapi kamu ngerasa ini nggak jurusan ini tepat? Sejauh ini aku ngerasa tepat. Tepat sejauh ini. Sejauh ini. Teman-temannya asik. Teman-temannya asik. Lingkungannya dukung. Lingkungannya juga dukung. Orang-orangnya juga apa ya? Mereka tuh nggak gampang ngejudge orang. Kalau misalnya kita semua lagi belajar, kita semua, apalagi khususnya angkatan aku, kayak orang-orangnya tuh humble semua. Jadi enak untuk aku untuk belajar, untuk show. Ketika misalnya ada masa dimana aku dengar kalau misalnya kuliah tuh ada orang yang kalau misalnya banyak ngomong tuh suka dikata-katain. Nah kalau di tempat aku enggak. Harus ngomong dong. Harus ngomong. Ilmu komunikasi. Iya, harus ngomong. Jadi itu membuat aku kayak ngerasa di lingkungan yang tepat. Nah, mungkin kalau misalnya dulu waktu SMK kan kayak kebanyakan praktik kurang kan. Nah kalau di sini untuk membuka hal-hal baru itu lebih seru. Minimal kamu dapat ini ya, dapat dapat poin. Oh ini sarana saya untuk cuap-cuap, sarana saya untuk ini belajar hal lain itu ada ya. Ada. Dan juga kan kataku ilmu sebelumnya juga kan tetap relevan. Nah dari ilmu ini kan aku jadi tahu sih kalau misalnya beberapa alat-alat juga kayak oh ini mungkin ada kerusakan di sini, ada kerusakan ini. Nah itu kan jadi hal yang nilai plus, nilai plusnya aku juga. Jadi aku tidak meninggalkan jurusan aku yang lama, tapi aku menggunakan hal tersebut untuk di jurusan aku yang baru. Ini keren banget. Kita jangan panjang-panjang deh lah, karena kan siapa tuh ada obrolan lain. Boleh. Iya dong, jangan sekali ini dong. Kalau bisa nanti bahas apa lagi gitu. Boleh. Kan mau kan kapan-kapan kalau misalnya diundang lagi ke sini. Boleh. Seru, kita masih bahas kulit-kulitnya aja nih, ya kan, hal-hal yang kulit aja tentang siapa tahu nanti ada kesempatan lagi dia datang ke sini, dia udah punya cerita baru, ya kan, tentang bandnya, tentang kuliahnya, tentang apa bisa jadi inspirasi buat kita semua.
Benar. Itu aja, makasih banyak Dela udah mau mampir di Pijar Kata. Aku yang terima kasih karena Ya. diundang sini. Ya. Semoga lancar terus dan jangan lupa stream laguku. Oke, tenang, nanti kita pasang di ini di apa? Apa itu yang kalau ini kan ada musiknya gitu, kalau boleh, di reels gitu ya, buat promo-promo ya. Boleh. Terima kasih, itu aja obrolan kita sore ini di Andro and Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.